Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana, NIM 74235221 159, Prodi 21 HTM7. Baik, di sini saya akan mereview atau menjelaskan kembali materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu, yaitu yang pertama mengenai pengertian kriminologi. Ilmu kriminologi ditemukan oleh antropologi Prancis bernama Paul Topinar, yang mengatakan bahwa kriminologi berasal dari dua kata, yaitu yang pertama crime yang artinya kejahatan dan logos artinya ilmu, sehingga kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan. Sedangkan menurut Edwin Sutherland mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala yang timbul dalam masyarakat. Adapun alasan lahirnya ilmu kriminologi, yaitu yang pertama adanya ketidakpuasan terhadap hukum pidana, hukum positif atau KUHP. Yang kedua, adanya ketidakpuasan terhadap hukum acara pidana atau terhadap penegak hukum pidana, atau tidak mampu membedakan atau menjadi jalan keluar untuk mengatasi berbagai tindak pidana. Yang ketiga, adanya ketidakpuasan terhadap sistem penghukuman. Kriminologi berkaitan dengan cabang ilmu, yaitu yang pertama antropologi kriminal tentang manusia yang jahat, mengatakan bahwa dalam antropologi kriminal menjelaskan bahwa lokasi geografis seorang akan mempengaruhi perilakunya sendiri. Yang kedua, sosiologi kriminal tentang kejahatan diambil dari gejala masyarakat di mana letak yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan kejahatan, seperti pengaruh ekonomi. Yang ketiga, yaitu psikologi kriminal, yaitu tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya seperti jiwa yang sakit. Adapun objek kajian kriminologi ada tiga, yaitu yang pertama perbuatan atau kejahatan, yang kedua pelaku kejahatan atau penjahat, dan yang ketiga reaksi masyarakat terhadap perbuatan dan pelakunya. Adapun manfaat dalam kriminologi yaitu yang pertama mengetahui secara mendalam terkait bentuk-bentuk perilaku manusia. Yang kedua, memahami kenapa ada penyimpanan terhadap norma-norma baik itu dalam pidana khusus maupun dalam pidana umum. Yang ketiga yaitu memahami reaksi sosial terhadap penyimpanan yang terjadi baik yang dilakukan secara personal maupun dalam kelembagaan. Menurut Prof. Ali, tingkat ketaatan hukum ada tiga, yaitu yang pertama identification. Identifikasi merupakan ketaatan karena takut hubungan baiknya rusak karena melakukan pelanggaran yang dia lakukan atau merasa takut adanya penilaian negatif terhadapnya. Yang kedua, internalization. Internalization adalah seorang taat karena betul-betul tidak peduli dengan pendapat orang lain, tapi lebih memikirkan manfaat dan aturan tersebut. Yang ketiga, compliant, yaitu seseorang taat terhadap hukum karena takut akan sanksi yang akan dijatuhkan kepadanya. Selanjutnya yaitu fungsi kriminologi terhadap hukum pidana, yaitu ada yang pertama yaitu sebagai tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku. Yang kedua yaitu memberikan rekomendasi guna pembaharuan terhadap hukum pidana. Fungsi kriminologi terhadap sistem peradilan pidana atau proses hukum acara, yaitu yang pertama hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam mengungkapkan kejahatan. Yang kedua, dapat memperbaiki kinerja aparat penegak hukum serta melakukan perbaikan terhadap undang-undang itu sendiri. Dan yang ketiga itu kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap produk perundang-undangan atau perbaikan. Materi selanjutnya mengenai aliran dalam kriminologi atau mazhab dalam kriminologi. Mazhab pertama yaitu mazhab klasik. Didasarkan pada teori hedonistik bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih perbuatan yang dapat memberikan kebahagiaan bagi dirinya dan menghindari perbuatan yang dapat memberikan penderitaan, didasarkan pada asas free will atau kebebasan berkehendak. Pelaku tersebut memiliki kehendak bebas dari perbuatan yang dilakukan. Dalam teori ini, orang melanggar akan menerima sanksi karena alasan kebebasan itu sendiri harus menerima hukum tanpa memandang fisik. Aliran yang kedua yaitu aliran kartografik. Aliran yang mementingkan pada distribusi kejahatan pada daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Dalam teori ini, kejahatan itu didistribusikan berdasarkan wilayah, baik secara sosial maupun geografis. Aliran yang ketiga yaitu aliran sosialis. Dalam aliran sosialis muncul sebagai bentuk penolakan terhadap aliran kartografik karena menurut teori ini bahwa sebab terjadinya kejahatan yaitu adanya tekanan ekonomi atau orang yang di bawah garis kemiskinan. Maka demikian melawan kejahatan itu harus dengan peningkatan kesejahteraan. Teori aliran yang keempat yaitu aliran positivik
positifik, yaitu tidak setuju dengan aliran sosialis bahwa kejahatan itu tidak didasarkan faktor ekonomi, melainkan dari perilaku manusia itu sendiri tanpa ada faktor di luar dari dirinya yang mempengaruhi, yaitu biologi dan kultur. Bahwa menurut kejahatan itu adalah bakat yang dibawa sejak lahir, ditandai dengan ciri-ciri bertato, pesek, berjenggot, dan lain-lain sebagainya. Aliran yang kelima yaitu aliran psikiatrik, mengatakan bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologi, menekankan bahwa kejahatan itu ada karena adanya gangguan emosional dalam melakukan interaksi sosial. Aliran yang keenam yaitu aliran sosiologis. Menurut aliran sosiologis, kejahatan itu adalah hasil dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat, individu dan keadaan masyarakat, atau kejahatan itu terjadi karena adanya gesekan dalam interaksi sosial. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan di sekelilingnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai teori dalam kriminologi. Alasan yang digunakan untuk membenarkan suatu yang dilakukan, yaitu teori yang pertama yaitu teori differential association, atau perilaku kriminal itu adalah perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, bahwa kejahatan itu tidak diperoleh dari keturunan atau diwariskan, tapi dipelajari melalui interaksi yang intensif. Dalam teori ini menghimbau kepada masyarakat untuk pandai memilih pergaulan atau pertemanan. Teori yang kedua yaitu teori anomi atau tanpa aturan, mengatakan bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya keadaan yang tanpa aturan. Tidak ada aturan yang berlaku di masyarakat sehingga banyak terjadi kejahatan-kejahatan di masyarakat. Yang ketiga yaitu teori kontrol sosial. Teori yang mengedepankan bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya kegagalan kelompok-kelompok tertentu dalam membentuk pribadi manusia, seperti dari kelompok keluarga, sekolah, instansi atau tempat bekerja, dan lain-lainnya. Misalkan orang tua yang gagal mengontrol kepada anaknya. Teori keempat yaitu teori labeling, bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya label atau cap yang diberikan oleh masyarakat yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Misalnya, narapidana yang keluar penjara dicap oleh masyarakat sebagai penjahat dan akan mempengaruhi tindak si mantan narapi tersebut. Teori yang kelima yaitu teori konflik. Teori konflik mengatakan bahwa kehadiran konflik itu hadir di lingkungan sosial karena dipengaruhi oleh budaya ketidaksukaan seseorang terhadap keyakinannya, bukan pada individunya. Misalnya konflik antara suku. Selanjutnya materi terakhir, mengapa manusia melakukan kejahatan. Kejahatan itu identik dengan perbuatan yang dilarang atau tidak dibenarkan, perbuatan yang bersifat antisosial. Dikatakan tindak kejahatan ketika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama actus reus atau perbuatan yang salah, yaitu perbuatannya dipandang bersalah ketika melakukan perbuatan itu sengaja atau lalai. Untuk menentukan lalai atau sengaja maka butuh rekonstruksi atau diselidiki kebenarannya. Yang kedua mens rea, atau dipandang harus bisa bertanggung jawab. Ketika yang melakukan gangguan mental tidak bisa dikatakan tindak kejahatan. Terima kasih.